Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Gaspolting, sebuah channel yang berkolaborasi untuk menghadirkan materi-materi yang lebih humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita akan ngobrol dengan yang punya wilayah. Gaspolting ini wilayahnya di Jakarta Timur. Jadi hari ini kita kedatangan Sekum Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Jakarta Timur, Bang Ilham atau Uda Ilham. Oke, selamat datang Bang di studio Gaspolting. Siap. Karena ya, Akhirnya sampai juga. akhirnya sampai juga yang punya wilayah. Ya, gimana Bang? Tanggal 19 Mei kemarin hampir bertepatan dengan 27 Ramadan sudah terima ya, sudah sah sebagai partai politik yang ada di Republik ini. Lalu dilanjutkan kemarin juga sudah ada acara halal bihalal nasional. Oke, cerita Bang mengenai kekuatan Jakarta Timur Bang sekarang. Iya, sejak kita disahkan tanggal 19 Mei itu yang bertepatan dengan malam 27 Ramadan, berarti kita sudah memiliki rumah ya, dan kita sudah bisa bergerak dan mengajak semua bergabung di Partai Gelora. Artinya kendaraan kita sudah ada lah, lengkap. Dan khusus untuk di Jakarta Timur, alhamdulillah dari sebelum proses pendaftaran, kita di Timur termasuk yang paling lengkap gitu ya, karena kita berhasil memenuhi target 100% kelengkapan struktur yang ada di Jakarta Timur, karena dia terdiri dari 10 kecamatan gitu. Dan itu sudah bisa kita lalui, alhamdulillah berkat kerja teman-teman semua. 10 kecamatan ya, berarti 10 kecamatan administrasinya udah beres semuanya. Sudah, Struktur KSB udah jadi ya. sudah. Kekuatan kader saat ini. Bukan kader ya, kategori masih kader ya. Iya, kita kan ada 3 level keanggotaan ya, yang ada di yang ada di Partai Gelora sesuai dengan ADRT. Yang pertama itulah anggota, dia mendaftar dan dapatkan KTA maka dia sudah terdaftar di anggota. Yang kedua adalah kader ya, ketika dia masuk menjadi anggota lalu terlibat dengan aktivitas di partai maka dia disebut dengan kader. Yang berikutnya yang terakhir adalah fungsionaris. Mereka dia pengurus yang ada di partai yang kita sebut dengan fungsionaris. Jadi ada 3 level itu. Jadi ada anggota, ada kader, Dan ada fungsionaris. ada fungsionaris. Udah nggak dibelah-belah gitu, kader inti, kader apa, dalam macam nggak ada tuh kayak gitu. Pemula gitu. Ya. Kader pemula gitu, Nggak ada. nggak ada ya. Jadi bulat ya, Ada bulat. anggota, kader, Dan fungsionaris. fungsionaris. Jelas ya. Jelas. Ada jenjang, bukan jenjang kali, metode pembinaan di tingkat kader itu ada. Untuk yang terlibat jadi anggota agar dia lebih intens dan mendalami tentang Partai Gelora, kita mengikuti dalam program yang disebut dengan Akademi Manusia Indonesia, AMI. AMI ya. Oke, ada AMI. Yang di kader juga kayak gitu juga ada. Ya, di kader juga sama. Dia ikut terlibat ikut mengikuti kajian, pelatihan dan segala bentuk. Tapi sifatnya kajian strategis ya. Kajian strategis. Bukan artinya yang setiap minggu absen Di data gitu ya. di data gitu, enggak ya gitu. Skip aja kayak gitu ya. Oke. Kita jelas jadi arah baru. Kekuatan kader sekarang ada 1000, ada 2000 di Jakarta Timur. Untuk Jakarta Timur kita berangkat dari kader itu sekitar 200-an. Ya, 200-an teman-teman yang pada awalnya yang mereka merintis partai ini menjadi
berdiri menjadi partai. 200 awalnya mereka yang merintis. Sekarang udah ada fluktuasi sejak Sudah. Tercatat di kita sudah hampir 500 anggota yang bergabung di Partai Gelora di Jakarta Timur. Oke. Karena sebagian besar teman-teman yang di di kader itu mereka adalah orang yang terlibat di masyarakat, dia aktif di masyarakat, sehingga ketika dia tahu dia bergabung di Gelora, maka banyak yang ikut dan bergabung di Partai Gelora. Oke. Partai Gelora identitasnya bukan partai agama atau partai politik identitas kan, bukan, tapi dia azasnya udah Pancasila ya. Pancasila. Berarti dia terbuka kan? Terbuka sangat. Saya punya catatan nih, salah satu DPC katanya di struktur KSB-nya ada yang, mohon maaf ya, non Muslim ya? Iya, ada. Gimana tuh Bang Iya, prosesnya? beliau ketika ketemu dengan kita, berdiskusi panjang dengan kita, lalu kita sampaikan ide-ide dari 5 besar, apa yang kita lakukan di Partai Gelora dan sebagainya. Akhirnya beliau tertarik ingin bergabung di Partai Gelora, dan kita sampaikan kita terbuka, semua yang beragama, tidak terkecuali agama apapun, etnis apapun, itu bisa bergabung di Partai Gelora. Akhirnya beliau tarik, dan sudah berapa kali beliau ikut Zoom bersama ketua umum, dan yang beliau sampaikan adalah, saya sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh ketum tentang ide-ide besar tentang 5 dunia. Keren ya. Dan namanya Bang Salmon. Oke, semoga Bang Salmon nonton dan bisa menjadi bagian dari pelayanan. Ya. Baik, tadi catatan di Jakarta Timur sendiri kalau nggak salah, kalau kita belah menjadi 3 dapil ya. Ada 3 dapil 4, 5, 6. Abang sendiri posisi di dapil 6. Kemarin dapil 6 itu kalau kita lihat posisi dapil 6 itu kemarin partai yang lama, teman-teman yang lama itu dia dapat di 2 kursi. Kalau kita lihat lagi di dapil 4 tuh termasuk zona panas itu. Zona seru juga. Zona neraka, iya. Jadi ini zona 5 saya belum dapat sih informasi kalau zona 5, tapi zona 4 itu memang menjadi zona neraka. Zona 5 saya belum dapat informasinya. Zona 6 itu kemarin 2 kursi, dua-duanya orang eksternal, di mereka istilah mereka eksternal kan, ada internal dan eksternal. Dan satu lagi di partai lama ya, Partai Golkar itu juga ada dapat. Jadi memang seru nih. Gimana target Gelora Jakarta Timur pada posisi 3 dapil tersebut, khususnya di Abang di dapil 6? Iya, dulu kan kita sebagian besar teman-teman ini kan tidak, sebelum ada partai ya, kita bergerak dengan sebuah ormas. Ormas, dan ormas itu kita disebut dengan Garbi, Gerakan Arah Baru Indonesia. Nah, dan kita terlibat aktif di saat pemilu kemarin 2012 ya, di mana 2019, di mana kita mengusung juga dan mendukung beberapa caleg yang kita endorse dia untuk jadi gitu. Sebagian besar, alhamdulillah teman-teman di Jawa Timur itu semua caleg yang kita dukung itu ternyata masuk di legislatif gitu. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita bekerja, mesin udah berjalan dan yang kita dukung pun masuk menjadi anggota legislatif. Artinya optimis ya? Wah, sangat optimis kita. Sangat optimis. Sangat optimis. Termasuk posisi di di zona 6 bagaimana? Optimis? Optimis sekali. Optimis. Target kita seolah 2 kursi. Iya. Dan salah satu kursinya masuk ya? Masuk. Ya, insya Allah ya. Oh enggak? Hah? Kok enggak sih? Untuk pencalonan ya? Iya. Oh iya. Tugas kita sekarang mengajak semua warga untuk bergabung sebanyak-banyaknya ke Partai Gelora. Tapi kan kalau konteks
eh, di pemilu yang baru kalau memang itu disetujui 2022 bos. Di dua. 2022 Dua sekarang tahun udah lagi. iya. 2021 besok gimana nih? Nggak apa-apa lah. Kita tunggu tugas dari partai. Masih ada nunggu kayak gitu, nunggu taklimat ya? Oh tidak. Oh tidak. Karena kan yang menentukan anggota legislatif itu kan BPN sama DPW. Oh gitu. Oke. Jadi memang secara optimis ya, kekuatan optimis ya. Target kita per dapil 2 kursi insya Allah bisa kita naik. Apalagi ketua DPD Jakarta Timur Bapak itu sudah mentargetkan Partai Gora akan menjadi satu besar untuk Jakarta Timur. Oke. Menjadi satu besar di Besar. Jakarta Timur. Wah, memang Timur itu memang cara memandang wilayah timur itu adalah berbeda kan. Matahari terbit dari timur ya nggak? Kalau matahari terbit dari barat, ya udah kita banyak istighfar karena mungkin sudah waktunya. Ya semoga sih ini ya bisa apa ya berjalan ya dengan target-targetnya. Kita bekerja dari sekarang. Oke, bekerja dari sekarang. Sibuk berarti ya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi gimana bos? Kan pengusaha juga nih, pengusaha kuliner, pengusaha rumah makan, bahkan ada satu satu tempat di Taman Mini, di tempat wisata. Gimana? Kemarin udah buka lagi belum tuh? Untuk usaha memang kita ada usaha juga. Teman saya itu satu rumah makan di objek wisata di Jakarta Timur. Taman Mini ya? Dia Taman Mini. Jadi sejak 22 Maret itu sampai sekarang tutup gitu. Tutup total gitu ya. Kita akan menerima edaran dari Taman Mini dan rencananya tanggal 20 baru buka. 20 Juni. 20 Juni ini. Berasa 22 Maret itu udah berapa momen tuh kehilangan tuh, termasuk Taman Mini kan, momen ulang tahun Taman Mini 20 April hilang momen kan biasanya, terus momen Lebaran. Wah, Lebaran itu yang sangat terasa. Harusnya karyawan dapat bonus lagi kan biasanya. Iya. Dan mungkin kita harus karyawan juga harus kita perhatikan ya. THR-nya juga harus kita berikan. Minimal kebutuhan hariannya tercukupi lah. Iya. Kalau untuk tadi di objek wisata udah ketahuan deh berasanya kan, benar-benar nggak buka gitu ya. Tapi yang lain tuh, yang di rumah makan sama jus itu masih aman loh kalau yang di luar. Kalau di luar selama tidak aturan dari DKI di mana objek-objek usaha yang terkait masalah sembako, makanan minuman itu diperbolehkan buka, maka kami buka gitu. Dan alhamdulillah memang walaupun memang usaha rumah makan ini kan secara nggak langsung berdampak ya, walaupun sedikit, tapi karena dia makanan dan minuman, ya mau nggak mau orang semua butuh gitu. Jadi efeknya ada, tapi alhamdulillah masih bisa menutupi dan masih bisa survive ya, untuk makanan yang ada di luar. Walaupun dari segi protokoler itu kita harus mentaati apa yang disampaikan oleh gubernur, harus tidak boleh makan di tempat, terus juga kursi harus dilipat ya, terus harus menyediakan hand sanitizer, cuci tangan, semua karyawan harus menggunakan masker gitu ya, dan menjaga jarak gitu. Ya, artinya kita sekarang sudah ada sisi new normal, berarti besok Taman Mini tanggal 20 sudah dibuka, berarti sudah dibuka juga ya kedainya, warung makannya sudah, artinya tempat food cart-nya udah dibuka juga. Iya, dengan beberapa standar berarti ya. Standar protokoler yang disampaikan hampir sama dengan di DKI. Ya, artinya umum lah ya. Hand sanitizer apa segala macam. Itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juni. 20 Juni launching lagi Taman Mini dengan warung gaulnya Bang Ilham buka, lanjut di tanggal nanti 21 Juni Jakarta Timur juga, DKI Jakarta akan mengadakan halal bihalal
Semoga sukses Bang. Target Jakarta Timur berapa zoomnya? Kita menghadirkan 1000. Oke. Jadi kita bisa makan bareng di tanggal 20 Juni di warungnya Bang Ilham. Bisa dan kopdar juga lagi kita. 21 Juninya kita rame-rame kita nge-zoom untuk wilayah Jakarta Timur. Nanti bisa di deskripsi video ini kita sudah siapkan bit.ly WA group masing-masing DPC. Silakan berkoordinasi dengan ketua DPC masing-masing atau orang-orang yang ditunjuk di DPC masing-masing sebagai kontak personnya, dan mari kita berselancar bersama di gelombang yang baru, di arah baru Indonesia. Semoga Jakarta Timur khususnya bisa kita gelorakan Bang ya. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih Bang Ilham di balik kesibukannya sebagai sekum dan pengusaha. Jangan lupa like video ini, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Lalu subscribe kami, channel kami, dan jangan lupa kita juga ada produk kopi, Gaspol Kopi. Jangan lupa untuk sambil menonton video ini sambil nyucup kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.